Hai, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Alvin. Dan nanti akan ada rekan saya yang namanya Ko Albert dan Mas Akbar yang akan di next video. Kami merupakan mahasiswa Magister Management batch ke-20 dari Universitas Ciputra. Dan saat ini kami akan mereview produk yang kita usulkan yang disebut sebagai co-studying space yang digunakan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan kondusif, bisa dikunjungi oleh siapa saja, terutama target marketing kami adalah pelajar, baik itu SMP, SMA maupun yang sudah kuliah, dengan harga yang terjangkau. Space tersebut berada di dekat dengan pusat pendidikan, salah satunya di Universitas Negeri di Surabaya, mana personalnya apabila pribadi datang dengan harga 10.000 per jamnya, kemudian bisa menggunakan membership juga, dan apabila datang per kelompok, misalnya maksimal 10 orang, bisa menyewa suatu room dengan harga 350.000 dengan pemakaian 3 jam. Menyediakan free flow untuk drinks and small snacks, supaya tetap semangat dalam belajarnya. Untuk metode Scamper, kita ingin mereview dari sisi S. Nah, S itu adalah substitute co-studying, di mana kita tahu bahwa pelajar baru aktif untuk mulai belajar itu setelah di atas pukul 2 siang. Kenapa? Ya karena semuanya baru selesai dari SMP, dari kegiatan SMA, dan maupun kuliahnya. Nah, maka dari itu, dari pagi sampai siang, kita bisa isi menjadi sebuah coworking space yang memang sudah banyak di tempat-tempat lain. Jadi untuk startup, lalu untuk perusahaan yang baru muncul, yang baru terbentuk, nah mereka membutuhkan space. C, yaitu combine, untuk menggabungkan co-studying tersebut dengan toko buku. Sesuatu yang halnya lumayan mirip ya. Tapi toko buku di sini bisa berfungsi di mana dia menjual buku. Nah, dari menjual buku itu bisa kita mengiring para konsumen dari toko buku tersebut untuk membacanya di coworking space atau co-studying space kita. Point adapt seperti yang kita tahu, di bisnis era 4.0 ini mobilitas dan konektivitas sudah sangat tinggi. Kan kami pelajar-pelajar atau mahasiswa atau bahkan mungkin eksekutif-eksekutif muda yang mempunyai mobilitas tinggi, yang mempunyai kegiatan yang cukup padat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bisa memanfaatkan co-studying space yang kami sediakan ini. Kemudian untuk modify, seperti yang kita tahu sekarang juga banyak co-working space atau co-studying space yang mulai bermunculan. Di tempat kami ini kami berusaha untuk memodifikasi, berikan fasilitas-fasilitas di luar daripada co-working space itu sendiri, mungkin seperti cafe atau restoran, terus kemudian tempat fitness, kemudian business center untuk ngeprint dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga berusaha meminimalkan pelayan-pelayan dari cafe yang ada untuk memberikan space atau privasi yang lebih kepada customer kami. P. Put to other use. Co-studying space ini juga dapat digunakan sebagai tempat untuk kumpul atau rapat yang kondusif bagi organisasi ataupun perusahaan. Dikarenakan pada co-studying space ini akan dibuat ruangan dengan kapasitas sekitar 10-12 orang yang sangat proper tapi tidak terlalu formal, sehingga customer dapat merasakan suasana yang berbeda. Kemudian E. Eliminate. Eliminate pada co-studying space ini dengan menghilangkan waiters, karena co-studying space ini menggunakan konsep self-service. Dengan menghilangkan fungsi waiters ini, co-studying space dapat memangkas biaya operasional yang cukup signifikan. Kemudian adalah R. Rearrange. Konsep ambience yang dibawa pada co-studying space ini mengatur ulang konsep umum dari co-working space pada umumnya. Co-working space pada umumnya terkesan formal dan serius, sehingga banyak pelajar yang terlebih dahulu segan untuk masuk ke co-working space tersebut. Oleh karena itu, co-studying space ini akan diatur sedemikian rupa sehingga konsep besar dari co-studying space ini tidak formal dan menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih.